Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Yang Muslim baca Al-Fatihah, dan Muslim menyesuaikan Al-Fatihah. Baik, untuk perkuliahan hari ini, kita itu akan membahas mengenai teori-teori pemungutan pajak. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah azas-azas pemungutan pajak. Dalam azas pemungutan pajak ada dikenal dengan nama the four maxim sebagai berikut. Yang pertama itu adalah equality. Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Yang kedua, certainty. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi-kompromi. Dalam azas ini, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Yang ketiga itu adalah convenience of payment. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Yang keempat, economic of collection. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat atau seefisien mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri. Kemudian, materi kita berikutnya adalah itu mengenai teori-teori pembenaran pemungutan pajak. Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran untuk menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir masalah pemungutan pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak dari rakyat. Yang pertama, teori asuransi. Negara disamakan dengan perusahaan asuransi. Untuk mendapatkan perlindungan, warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama tidak ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi karena perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataannya. Negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayaran pajak. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori ini, pembayar pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar pula pajaknya. Teori ini, meskipun berlaku pada retribusi sukar, pula dipertahankan karena seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak. Yang ketiga, itu teori daya pikul. Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak, sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak, dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan demikian, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir itu adalah teori daya beli. Menurut teori ini, memungut pajak berarti mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu,
bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Kemudian pembahasan berikutnya itu adalah mengenai syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak. Agar suatu undang-undang pajak dipandang adil, maka ada syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan pajak. Di antaranya, yang pertama itu adalah syarat keadilan. Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan ini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari. Yang kedua, syarat yuridis, di mana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar wajib pajak. Memang kelihatan hal ini mudah saja, karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan, tetapi mereka yang berpenghasilan tidak menentu, maka sukar sekali untuk menentukan kemampuan atau daya pikulnya. Untuk itu, kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi surat pemberitahuan atau SPT secara jujur sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga, syarat ekonomis, yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang ini jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan atau perindustrian. Jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya, pemungutan pajak yang diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan. Dan yang keempat itu adalah syarat finansial, di mana pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak ke kas negara. Hal ini sesuai dengan fungsi budgeter dari pajak. Kemudian, pembahasan terakhir dalam materi ini itu adalah mengenai stelsel pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan, dikenal dengan 3 macam stelsel pajak. Yang pertama itu stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Kelemahannya, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak atau periode pajak. Padahal, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun pajak. Sementara, kelebihannya dari stelsel nyata ini, besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sehingga penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Yang kedua, stelsel fiktif. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan. Anggapan yang dimaksud di sini didapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung dari peraturan pajak yang berlaku. Kelemahan pada stelsel ini, besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu anggapan, bukan penghasilan yang sesungguhnya. Kelebihan pada stelsel ini, pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun atau periode pajak karena berdasarkan suatu anggapan, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja. Yang ketiga itu adalah stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak, penghitung pajak menggunakan stelsel fiktif, dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.
Kelemahan pada sel-sel ini adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun pajak atau periode pajak. Sedangkan kelebihan pada sel-sel ini, pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak atau periode pajak, dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun pajak atau akhir periode pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa saudara pahami. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.